Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ian yang mengemudi menuju ke hutan terpencil dalam rangka hiking. Setelah melewati pintu masuk, Ian pun mulai mempersiapkan segalanya dan berpikir sejenak lalu menatap ke sebuah mobil karena menyadari ada sesuatu yang aneh. Namun tiba-tiba di mana wanita tua itu menjelaskan bahwa Ian harus berhati-hati karena di hutan sana banyak sekali perangkap yang sengaja dipasang untuk kambing-kambing yang merusak lahan petani. Setelah si wanita tua itu pergi, Ian pun kembali menatap ke arah mobil, tapi keanehan sebelumnya telah hilang dan Ian berpikir bahwa itu mungkin hanyalah halusinasi. Setelah memulai perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, diketahui bahwa Ian ini bukanlah seorang penjelajah yang berpengalaman karena baru 10 menit saja dirinya sudah terlihat sangat kelelahan. Selain itu, Ian juga mengenakan sweater dan jeans yang mana itu adalah pilihan yang aneh untuk kegiatan seperti ini. Bahkan Ian juga tidak mengenakan kaos kaki yang tepat sehingga kini kakinya mulai terluka. Dan ketika Ian kembali melanjutkan perjalanan, dirinya melihat sepasang pendaki di kejauhan yang sedang berfoto dan menikmati waktu bersama. Di mana hal ini membuat Ian sangat risih dan cemas sampai memutuskan untuk menunggu mereka pergi. Bahkan Ian memutuskan untuk memotong jalan dengan melewati jalur lain demi mendahului mereka lalu berlari seperti dikejar setan. Yang ternyata Ian ini adalah seorang introvert kelas berat yang tidak suka bersama orang lain. Babe, look at this. This place. Setelah si pasangan itu kembali mendahuluinya, Ian pun memutuskan beristirahat. Dan tak berselang lama, dirinya dikagetkan oleh seorang pria bernama Nicky. I'm Nicky, by the way. Nice to meet you. Di mana Nicky ini adalah pria yang bersemangat, saking bersemangatnya dirinya terus berbicara seperti tak ada habisnya. Meskipun Ian hanya diam karena terlalu gugup untuk merespon, Nicky masih terus berbicara dan mengusulkan agar mereka mendaki bersama dengan tujuan air terjun yang katanya sangat indah. Awalnya Ian pun berusaha menolak, tapi Nicky berhasil meyakinkan dan meminta Ian jalan duluan agar tidak bisa menghindar atau melarikan diri. Come on. Ian, do you know what I mean? Yeah. Yang mana selama perjalanan Nicky terus berbicara meskipun seringkali tidak mendapat respon dari Ian. Dan dari beberapa respon, satu-satunya yang Nicky ketahui dengan pasti adalah nama Ian. Selain itu diketahui pula bahwa Ian adalah seorang bisnismen yang bangkrut tapi tidak jelas bergerak di bidang apa dan alasan bangkrutnya kenapa. Beberapa jam kemudian Ian merasa lelah dan ingin buang air kecil serta meminta Nicky untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Namun Nicky yang mengetahui bahwa Ian hendak kabur tidak menurut dan malah membalikkan badan lalu mempersilahkan Ian buang air. Setelah itu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah pondok peristirahatan di tengah hutan. We made it. Come on. Hurry up. Yang mana di sana mereka bertemu dengan pasangan yang sebelumnya berfoto, yaitu Monica dan Austin, yang ternyata juga memiliki tujuan yang sama, yaitu air terjun. So I'm gonna have you in one bed. Malam itu ketika Ian mencoba memasak kornet di dapur, tiba-tiba saja Nicky yang humoris muncul dan hal ini membuat Ian sangat gugup sampai segera mengangkat kornetnya meskipun belum matang dan berniat pergi. Finish cooking your meat, Ian. Come on, I wouldn't live with myself. Namun Nicky menahannya dan mendesak untuk memasak dengan tenang dan Ian pun terpaksa menurut. Namun tiba-tiba saja kornet yang dimasaknya kaduruk membuat Ian merasa ruas. Karena merasa malu, Ian pun bergegas mengeluarkan tasnya lewat jendela lalu menyelinap keluar. Namun tak jauh dari sana tiba-tiba dirinya melihat sesuatu dari kejauhan yang membuatnya sangat ketakutan dan ngompol di celananya. Melihat itu Ian pun segera berbalik kembali ke pondok. Setibanya di sana Ian sempat berbicara dengan Austin yang sepertinya lebih memahami sehingga bersikap tenang. Awalnya Ian pun berniat untuk menceritakan apa yang dilihatnya tadi kepada Austin. Tapi karena takut dikira berhalusinasi, akhirnya dirinya pun memutuskan untuk diam saja.
Keesokan paginya ketika Ian sedang sarapan, Nicky datang menghampirinya yang mana Nicky mengungkapkan bahwa dirinya tidak marah atas apa yang terjadi semalam meskipun dirinya membersihkan semuanya sendiri. Kemudian Nicky mengusulkan kepada Ian agar mereka berempat melakukan pendakian bersama. Tentu saja hal ini membuat Ian merasa gugup, tapi lagi-lagi Nicky berhasil meyakinkan Ian dengan memberikan kaos kaki khusus mendaki yang harganya tidak murah sehingga luka Ian tidak bertambah parah. Lalu mereka pun memulai pendakian bersama dari pondok sembari menceritakan kisah-kisah dan lelucon secara bergantian, kecuali Ian dirinya hanya mendengarkan saja. Can you take a photo of me? Yeah. Go, keep going. Ketika duduk istirahat, Austin mengungkapkan bahwa dirinya dan Monica pernah melihat hewan mati sehari sebelumnya di mana hewan itu sepertinya dimutilasi dengan kejam. Dan hal itu membuat mereka bertanya-tanya seperti apa pemangsa yang melakukannya, sementara Nicky dirinya tidak begitu mendengarkan. Ian and I got onto a really interesting. Kemudian percakapan beralih ke topik asmara yang mana dalam hal ini semuanya penasaran dengan Ian. Awalnya Ian pun mencoba menghindar, tapi daripada dikira aneh dirinya pun memberitahukan bahwa dirinya pernah memiliki seorang istri tetapi kini telah berpisah. Namun di sini Ian tidak menjelaskan alasan kenapa dirinya berpisah dengan istrinya. Kemudian saat itu Ian yang merasa tidak nyaman untuk melanjutkan pembicaraan pun memutuskan pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba di sini dirinya merasa terkejut sekaligus ketakutan saat melihat goresan-goresan berdarah pada batang pohon. Ketika bergabung kembali dengan kelompoknya, Nicky pun menanyakan kenapa wajah Ian pucat seperti ketakutan. Akan tetapi Ian tidak mau memberitahukannya sehingga mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun pada suatu momen Ian yang sudah tidak tahan mengungkapkan bahwa dirinya merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang sejak tadi mengikuti. Dan saat menoleh ke belakang dirinya melihat sesuatu yang mengejutkan di kejauhan. Kemudian Ian memanggil yang lain untuk menanyakan apakah mereka juga melihatnya. Tapi setelah diperhatikan baik-baik, mereka bertiga tidak melihat sesuatu yang aneh, sehingga Ian pun akhirnya mencoba melupakan dan menganggapnya sebagai pantulan cahaya. Let's just keep going. Di mana momen ini membuat mereka bertiga menyadari bahwa Ian mengalami masalah dalam berinteraksi, namun mereka tidak membuatnya merasa buruk dan mengatakan bahwa mungkin saja itu seekor hewan. Beberapa jam kemudian kelompok itu pun tiba di pondok selanjutnya yang mana kali ini mereka menemukan dua ransel lain tetapi yang punya entah kemana. Dan seperti biasa Ian merasa cemas tentang hal itu, sementara yang lain bergembira apalagi setelah menemukan gitar. She's been flirting out by name, so come on, dance. Singkat cerita, saat malam puek setelah bersenang-senang mereka semua pun tertidur kecuali Ian yang masih tenggelam dalam kecemasannya. Dan saat itu dirinya pun mulai berjalan menuju tas ransel, tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Nicky, dan Nicky pun meminta agar Ian menjelaskan apa yang dipikirkannya karena perilaku Ian sangat aneh sepanjang perjalanan. Akhirnya Ian pun mau sedikit terbuka bahwa dirinya merasa sangat buruk karena beberapa masalah pribadi. Karena merasa kasihan, Nicky pun menawarkan sebutir obat tidur yang mana kali ini langsung diterima oleh Ian. Tak lama kemudian karena masih terjaga sendirian, Ian pun mulai memeriksa tas ransel. Dan saat diperiksa dirinya menemukan sebuah kamera dan segera menyalakannya tanpa ragu. Dan di sini terungkap bahwa pemilik tas itu adalah dua wanita dan banyak foto-foto mereka yang tersimpan di sana. Sampai akhirnya Ian menemukan salah satu foto dengan seorang pria yang mengintai di belakang para wanita dan ternyata pria itu adalah Nicky. Keesokan paginya ketika terbangun, Ian menemukan dirinya di dalam selimut lalu segera mengambil kamera dan mengungkapkan tentang Nicky yang telah mengintai dua wanita pemilik ransel. Namun Austin dan Monica tentu saja membutuhkan bukti, tapi sayangnya kamera yang menyimpan bukti malah mati akibat kehabisan baterai. Meskipun demikian, Ian tetap menuduh Nicky telah merayu para wanita dan menghabisi mereka. I don't know what he's talking about.
Selain itu, Ian juga mengklaim bahwa Nicky dengan sengaja memberikannya obat tidur karena dirinya nyaris mengetahui kebenaran ini. Mendengar itu tentu saja Nicky merasa terkejut dan tidak menyangka bahwa tuduhan keji seperti itu dilayangkan kepadanya. Sementara Austin dan Monica masih ragu karena Ian tidak bisa menunjukkan bukti. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja kedua wanita pemilik tas itu datang ke pondok membuat semuanya terkejut, terutama Ian. How far away was it? Like 10 kilometers. Karena merasa malu dan menyesal, kemudian Ian pun memberanikan diri untuk meminta maaf atas perilakunya kepada Nicky. Yang mana Ian juga menjelaskan mungkin saja ini karena kurang tidur dan istirahat sehingga menyebabkan paranoid. Dan sangat mengejutkan, ternyata Nicky si humoris itu segera memaafkan dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Austin dan Monica juga tidak mempermasalahkan lagi karena sangat prihatin dengan kondisi Ian. Kemudian saat itu semuanya pun bersiap-siap mengemas barang untuk melanjutkan perjalanan tanpa dua wanita pemilik ransel karena kini tujuan wanita itu adalah pulang. Beberapa waktu kemudian saat tiba di persimpangan diketahui bahwa salah satu dari jalur itu menuju ke air terjun sedangkan jalur lainnya menuju ke hutan kauri. Yang mana di sini Austin dan Monica mengatakan bahwa mereka ingin menuju ke hutan karena mendengar cerita bahwa hutan jauh lebih indah. Sehingga kelompok pun terbagi menjadi dua dan masing-masing mengikuti jalur yang berbeda. Di mana Ian dan Nicky melanjutkan perjalanan menuju air terjun, sementara Monica dan Austin ke hutan kauri. 15, so she couldn't really leave them, you know. Hey, watch out! Oh my god! They're not on any hidden traps. Yang mana dalam perjalanan lagi-lagi Ian melihat sesuatu dari kejauhan yang membuatnya ketakutan. Beruntungnya ketakutan tersebut tidak bertahan lama karena terdengar suara air terjun dan mereka pun bergegas ke sana menikmati indahnya pemandangan. Saat hari mulai puek, Ian dan Nicky pun melanjutkan perjalanan melewati jalur sempit. Dan di sini Ian mengusulkan agar mereka mengambil rute lain karena dirinya mempunyai firasat buruk, akan tetapi Nicky bersikeras bahwa mereka tidak memiliki pilihan. Kemudian Nicky pun memberikan senternya dan meminta Ian memimpin perjalanan. Namun sial, karena kepanikan Ian pun salah melangkah sampai akhirnya tergelincir dan secara tidak sengaja menjatuhkan senternya, membuat Nicky kesal dan segera meminta Ian turun ke sana mengambil senternya. Disebabkan senternya itu mahal, harganya $300 dan itu membuat Ian terpaksa menurut. Tak berselang lama Ian pun berhasil meraih senternya, namun tiba-tiba dirinya melihat sesuatu yang menakutkan yang membuatnya langsung kabur tiba beranting. Setibanya di atas, Ian bertemu dengan Monica dan juga Austin yang memutuskan untuk datang setelah mendengar teriakan Ian. Nicky juga tiba di sana dan mereka pun mencoba menatap ke lereng untuk mencari tahu apa yang mengejar Ian. Namun anehnya lagi-lagi mereka tidak melihat apapun. Setelah mencapai pondok terdekat, Nicky, Austin, dan Monica pun berdiskusi dengan sangat serius yang mana mereka sangat cemas terhadap kondisi Ian dan ingin membawanya keluar dari hutan secepat mungkin. Karena Austin dan Monica sedang berbulan madu, Nicky yang baik pun dengan senang hati mengajukan diri mengantar Ian keluar dari hutan meskipun dirinya baru mengenal Ian dengan segala keanehan. Ketiganya kemudian menghampiri Ian dan menjelaskan keputusan mereka. Meski terlihat berat dan sedikit menyesal, Ian terpaksa menerimanya. Ian, we've had a chat. For a second there, right? You thought he might. Keesokannya saat pagi Chang, Ian dan Nicky pun berangkat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kota. Setelah berjalan selama berjam-jam, akhirnya mereka pun berhenti untuk beristirahat. Dan di sini Ian mengungkapkan rasa penyesalannya karena menjadi seorang pengecut. Namun sayangnya si pria humoris itu tak sempat merespon karena dirinya harus buang air besar. Sorry, mate. 2 seconds. Yeah. Namun setelah lama menunggu, Nicky tidak juga kembali, lantas Ian pun memutuskan untuk memanggil dan mencarinya. Dan di sini betapa terkejutnya Ian ketika menemukan kondisi Nicky yang sangat mengerikan. Melihat itu, Ian yang sangat ketakutan pun langsung berlari ke Austin dan Monica, yang mana dirinya pun memberitahu mereka bahwa Nicky telah tewas dimangsa oleh makhluk yang sangat ganas. Mengetahui itu, mereka pun berniat untuk memeriksanya.
Namun Ian yang panik melarangnya. Tentunya hal itu membuat mereka curiga dan mengira bahwa Ian telah melakukan sesuatu yang jahat terhadap Nikki. Kemudian mereka pun meminta Ian untuk menjauh sembari Austin mengancam dengan pisau legend buatan Cibatunya. Beberapa waktu kemudian mereka pun akhirnya tiba di lokasi yang diyakini dekat dengan Nikki. Namun sebelum mencari, mereka memutuskan berhenti untuk minum, tapi tiba-tiba saja Monica ada yang menarik. Austin yang mengejar istrinya akhirnya bertemu dengan Ian dan mengira bahwa Ian pelakunya sehingga dirinya pun hendak menghabisinya. Namun Ian menunjukkan mayat dari Monica. Melihat kenyataan itu tentunya Austin pun merasa sangat sedih sekaligus emosi dan langsung membabuk Ian. Tapi ketika hendak mengejarnya, Austin terkena perangkap. Dan ketika Ian sedang berusaha melepaskan kaki Austin dari perangkap, tiba-tiba makhluk itu muncul dan menyeret tubuh Monica. Sehingga kini Austin pun sadar bahwa Ian bukanlah pelakunya. Sesampainya di pondok terdekat, Ian pun mengunci semua pintu dan bersiap menghadapi kedatangan pemangsa yang kelihatannya sangat kelaparan. Kemudian Austin pun meminta maaf karena telah menuduh dan menganggap Ian gila. Tapi Ian tidak mempermasalahkannya dan tak berselang lama, sang predator pun datang dan langsung menerobos pintu sekaligus mengungkap wujudnya yang sangat mirip dengan burung. Kemudian si predator yang kelaparan itu pun menyerang Austin dan menancapkan paruhnya di wajah Austin sehingga membuat tengkoraknya pecah. Lalu kini dirinya mengincar Ian, tetapi Ian tidak pasrah dan berusaha melawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya si burung itu pun mati. Singkatnya, saat pagi Chang, Ian yang mengalami luka pun berjalan menyusuri hutan dengan suara burung-burung pemangsa terdengar seperti teror yang menyeramkan. Dan ketika hampir mencapai area parkir, tiba-tiba ada tetesan cairan jatuh pada wajahnya. Ternyata itu adalah mayat salah satu wanita pemilik ransel tergantung di pohon. Tentu saja hal itu membuat Ian langsung berlari tiba beranting. Tak lama kemudian dirinya menemukan beberapa telur hitam yang menandakan bahwa itu adalah sarang dari burung pemangsa. Dengan penuh ketakutan lantas dirinya pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba lantas Ian yang sangat ketakutan pun langsung kabur tipe paretot menuju parkiran, tapi sayangnya di sana tidak ada orang, ditambah kunci mobilnya juga tertinggal di pondok. Hingga mau tak mau Ian pun harus berjalan likreh sampai akhirnya ada mobil lewat dan dirinya pun meminta tumpangan. Yang mana dari 6 orang yang masuk ke hutan itu hanya Ianlah satu-satunya yang selamat. Tamat ending yang sangat mengiankan. Menurut saya filmnya macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut saya filmnya sih lumayan bagus meskipun sederhana, tapi ya lumayan lah untuk ditonton mah. Dan kasihan sekali sih Ian ini mau liburan ke hutan untuk menenangkan diri dari menjauhkan dari permasalahan yang sedang dialaminya, tapi bertemu burung pemangsa yang mau menekuk alias memangsanya. Dan akhirnya Ian pun kembali lagi ke kota dengan pengalaman yang sangat buruk sekali melihat teman-temannya dimangsa oleh hewan buas tersebut. Pokoknya sungguh mengajikan sekali lah. Aduh, saya ini udah jadi hantu ada. Akhiri sajalah, saya Boy Veteran dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.